Ya, pemirsa, kepadatan antrian penumpang pesawat di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta Tangerang sempat memicu kritik dari banyak pihak. Belum lagi dengan ramai bisnis ilegal dengan menjual beli surat keterangan sehat bebas corona. Pemerintah pun diminta untuk menelusuri persyaratan surat tugas yang wajib dibawa oleh calon penumpang. Dan untuk membahasnya, kita telah terhubung dengan Bapak Alamsyah Saragih, anggota Ombudsman RI, dan Pak Pandu Riono, ahli epidemiologi Universitas Indonesia. Selamat sore, Bapak-bapak. Selamat sore. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Pak Alamsyah terlebih dahulu selaku anggota Ya, Ombudsman RI. Pak Alamsyah, ini bagaimana sorotan Anda mengenai adanya surat bebas COVID yang diperjualbelikan begitu, Pak? sudah sering kan kita lihat ya, di kita itu seharusnya yang begitu sudah bisa diantisipasi oleh pemerintah. KTP dulu kan diperjualbelikan online, kartu keluarga, bahkan nomornya juga bisa diakses orang di internet. Maka ketika ada sistem begini di mana kebutuhan tinggi, pasti akan ada yang melakukan hal seperti itu, dan sebetulnya ya segera ditindak saja kalau menurut saya. Tapi ini kan juga sebetulnya sebuah risiko dari pilihan pemerintah melakukan pelonggaran ya, Ya, ya. yang argumennya juga saya belum tahu secara ilmiah apa gitu ya. Tapi yang penting pemerintah sudah melakukan pelonggaran, ya sudahlah. Seperti Baik. itu terjadinya. Baik, kalau melihat bagaimana cara pemerintah menyeleksi begitu atau memeriksa surat yang menjadi persyaratan bisa bepergian ini, menurut Anda seperti apa, Pak Alamsyah? Sulit, saya tidak terlalu yakin itu akan diverifikasi apa dia betul Oke. ditelepon ke perusahaannya, atau ya kemudian kalau surat kesehatan diverifikasi ke unit layanan yang memberikan surat itu, saya nggak yakin. Jadi tampaknya sekedar tidak ada tanda-tanda yang aneh, maka orang pergi. Yang kedua, saya melihat di bandara, ada di pesawat, itu betulkah di dalam pesawat itu hanya separuh penumpang? Oke, Jangan-jangan full. Itu juga betul. satu problem yang juga akan sulit untuk kita kontrol. Tapi sudahlah, saya sejak awal menyatakan sekali Anda tidak konsisten, ya tanggunglah semua proses ini. Dan mungkin juga sebagian masyarakat yang sudah tidak sabar akan memanfaatkan momen ini, dan kita yang harus sabar melihat inkonsistensi ada di mana-mana. Mudah-mudahan korban tidak bertambah banyak. Baik, itu harapan kita semua. Saya bertanya kembali ke Pak Pandu. Pak Pandu, 16.400 lebih sudah menjadi angka positif pasien corona di Indonesia. Apakah kelonggaran ini membuat semakin tingginya angka positif di Indonesia? Ya, itu yang kita khawatirkan ketika ada pelonggaran atau pembukaan moda transportasi, walaupun secara regulasi sangat ketat. Tetapi saya sejak awal mengingatkan bahwa biasanya implementasi di lapangannya sulit dikontrol karena kita tidak mempersiapkan. Jadi saya melihat bahwa kalau ini banyak penyalahgunaan atau sebenarnya tidak sesuai dengan regulasi, maka itu berarti akan kemungkinan terjadi peningkatan kasus pada tujuan-tujuan berpergian tadi. Itu yang membuat kita khawatir. Sebenarnya kita bisa cegah. Misalnya kalau rumah sakit mengeluarkan atau klinik mengeluarkan pernyataan bebas COVID atau dan sebagainya, itu bisa dikirim ke kantor pelabuhan, di semua kantor pelabuhan yang menjadi tempat berangkat, sehingga mereka bisa ngecek lagi apakah sudah dikeluarkan atau belum. Tapi ini tidak dilakukan. Supaya tidak ada celah begitu ya, Pak ya? Betul. Jika ini terus tidak dilakukan upaya untuk bisa mendeteksi surat-surat yang palsu, apa yang akan terjadi ke depan? Apakah epidemi ini akan terus terjadi di Indonesia? Ya, akhirnya kita harus yang mereda cepat menjadi tidak mereda, jadi akan terus meningkat. Jadi harapan yang dikeluarkan atau diharapkan oleh Pak Presiden tidak terjadi karena anak buahnya tidak bisa membuat regulasi yang bisa dilaksanakan dengan benar di lapangan.
Oke, baik. Pak Alamsyah, ini ada usulan dari ahli epidemiologi, yaitu harus ada koneksivitas antara rumah sakit dan juga pelabuhan atau terminal yang bisa menjadi akses keluar masuknya masyarakat. Apakah ini penting untuk dilakukan pemerintah, Pak? Iya, berani melonggarkan harus berani bertanggung jawab dong. Jadi harus bisa mengkoneksikan, jangan abaikan pendapat dari ahli. Saya melihat juga semenjak bandara dibuka, orang datang, misalnya yang sampai di Padang, di situ cuma dilakukan rapid test. Rapid test itu kita sudah tahu ya ada kelemahannya dan tidak ada sistem karantina di situ. Kenapa? Karena kalau di karantina belum tentu orang juga mau. Nah, model-model seperti ini menurut saya pelonggarannya betul-betul berisiko. Orang datang cuma rapid test, disuruh karantina di rumah, belum pernah di karantina tempat. Kalau kemudian dia positif dan menularkan ke orang lain, bagaimana lantas gitu ya. Nah ini yang harusnya memang pemerintah suka tidak suka harus membuat koneksi antar pelabuhan, bandara dengan rumah sakit dan harus ketat. Paling secara jujur pasti bilang bagaimana kami mau mengawasi, ini repot, ya salah sendiri. Jadi menurut saya sekarang suka tidak suka hal tersebut harus dilakukan. Sudahlah kita melihat saja sekarang bagaimana mudah-mudahan korban ini tidak melonjak lebih tinggi karena kurva kita kan belum pada tahap menurun. Nah mudah-mudahan masyarakat juga perlu kesadaran ya ketika dia pergi ke kampung halaman dengan segala macam alasannya itu mereka mau menjaga agar orang lain tidak tertular andai kata dia memang punya risiko membawa Virus, begitu ya? virus itu ya. Baik, Pak Pandu, kalau kita bicara soal bagaimana penanganan lalu upaya melihat fakta-fakta di lapangan, sudah terjadi banyak penumpukan penumpang seperti yang kita tahu viral di mana-mana. Lalu apa upaya yang bisa dilakukan pemerintah? Apakah membatalkan pelonggaran ini atau seperti apa, Pak Pandu? Ya, mengatur kembali. Di banyak negara itu bisa melakukan pengaturan kok. Misalnya yang berangkat itu harus 3 jam lebih awal untuk datang dan mengatur jam penerbangan berangkat supaya tidak terjadi penumpukan atau menyebar ke semua bandara-bandara yang ada. Dengan demikian akan bisa diatasi kalau kita antisipasi. Problemnya adalah kita tidak mengantisipasi itu. Baik, baik. Mengenai pelonggaran ini mungkin ada pesan kepada masyarakat ataupun juga pemerintah, Pak, mulai dari Pak Alamsyah terlebih dahulu. Ya, saya menyatakan bahwa semua negara yang berhasil mengurangi tingkat keparahan ya, jangan menyatakan semua negara gagal dengan lockdown, tapi mereka berhasil mengurangi tingkat keparahan itu adalah sampai pada saat kurva mereka menurun, mereka bukan yang memiliki fasilitas kesehatan yang baik, tapi mereka yang memiliki kemampuan pengendalian sosial yang baik. Maka karena pemerintah sudah membatalkan sendiri kebijakan pengetatannya dengan pelonggaran ini, sebagai bentuk tanggung jawab, saya menyarankan agar di tiap bandara, di tiap pelabuhan, terminal kedatangan itu disediakan aparat yang memang memadai. Walaupun saya tidak yakin ini untuk melakukan pemeriksaan ketika orang datang memang diperiksa betul. Kemudian kedua, bagaimana masyarakat juga harus jangan menganggap enteng ini. Percayalah bahwa kita masih membutuhkan waktu untuk perendaman virus ini dan salah satu caranya adalah disiplin. Baik, disiplin begitu ya. Baik, terakhir untuk Pak Pandu, singkat saja Pak. Ya, masyarakat seharusnya sadar. Janganlah mencari celah-celah atau memanfaatkan untuk peluang pelonggaran dari moda transportasi ini. Karena moda transportasi ini hanyalah untuk kepentingan tugas-tugas negara dan tugas-tugas lainnya. Kalau masyarakat tidak peduli, maka artinya masyarakat tidak mempunyai solidaritas pada mereka-mereka yang patuh. Baik, kuncinya harus peduli. Terima kasih Pak Pandu, Pak Alamsyah sudah berbincang bersama kami di Indonesia Petang. Selamat sore. Selamat sore. Sore.